Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihin ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya lah semata kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga percikan rahmatnya bisa sampai kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita selaku pengikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Hana Safitri Tayyeb. Di sini ibu mengajar mata pelajaran fikih kelas 10. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita untuk berdoa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Izinkanlah ibu untuk memandu doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jikni ilman warjukni fahman waza'alni minas solihin. Allahumma afta alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja Ibu masuk ke materi. Materi kita pada hari ini yaitu pengelolaan wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, wakaf yaitu memberikan satu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 92. Rukun wakaf. Ada 5 rukun wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf. Orang yang memberikan wakaf disebut sebagai wakif. Dan yang kedua, orang yang menerima wakaf. Orang yang menerima wakaf disebut sebagai mauquf lahu. Dan yang ketiga, barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan disebut sebagai mauquf. Dan yang keempat, ikrar penyerahan. Ikrar penyerahan disebut sebagai akad. Dan yang kelima, pengelola wakaf. Pengelola wakaf disebut sebagai najir wakaf. Syarat-syarat wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Dan yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Dan yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Dan yang keempat, jelas ikrar dan penyerahannya. Lebih baik tertulis dalam akte notaris supaya tidak ada permasalahan dari pihak wakaf. Macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, wakaf ahli atau sering kita sebut sebagai wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seseorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Dan yang kedua, yaitu wakaf khairi atau wakaf untuk umum. Wakaf untuk umum diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, dan lain-lain. Selanjutnya, bila ditinjau dari harta benda, wakaf dibagi juga menjadi 2 macam. Yang pertama, harta benda tidak bergerak. Harta benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan,
pohon yang akan diambil buahnya, sumur yang akan diambil airnya, dan sebagainya. Dan yang kedua, harta benda bergerak seperti hewan, senjata, buku, uang, saham, dan lain sebagainya. Perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus. Sekalipun seperti wakaf bagi keturunannya sendiri. Dan sementara itu, menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku baik wakaf khusus atau umum, dengan ketentuan yang pertama, apabila pewakaf mensyaratkan, dan yang kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, dan yang ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, dan yang keempat, agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Hikmah wakaf. Hikmah wakaf antara lain yang pertama menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Dan yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syariat Islam dan keunggulan kaum muslimin. Dan yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal. Karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun ketika kita sudah meninggal dunia. Dan yang keempat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Baiklah adik-adik, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adapun kesimpulannya. Kesimpulannya, sesama manusia ada baiknya jika kita saling memberi apabila mempunyai kelebihan. Dan jangan pernah merasa takut akan kekurangan ketika kita hendak memberi. Dan pergunakanlah harta atau kelebihan kita yang kita punya dalam hal-hal positif. Karena di balik itu ada orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk mereka. Baiklah adik-adik, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita masih sehat selalu dan bisa bertemu pada pertemuan berikut. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin, ya Allah, amin. Baiklah adik-adik, Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.